Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 PKMK akan mengenalkan anggota tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, ada Lia Permata, lalu ada Ikhtiari Fatihah, lalu ada Devi Anggraini, dan ada Lamaya. Nah, latar belakang kami dalam membuat produk ini yang pertama adalah kualitas tidur, di mana kualitas tidur adalah kepuasan seorang terhadap tidur sehingga mereka tidak memperlihatkan rasa capek, letih, lesu, menguap, dan mengantuk. Nah, kualitas tidur ini juga dipengaruhi oleh salah satu hormon, yaitu hormon melatonin yang sangat berperan dalam proses tidur dan kualitas tidur. Nah, hormon ini juga dipengaruhi oleh cahaya, di mana cahaya yang terlalu terang dapat menghambat irama hormon ini. Nah, itulah sebabnya gangguan tidur pertama kali muncul di saat penemuan bola lampu. Nah, yang kedua adalah pengaruh cahaya pada kualitas tidur. Nah, dengan adanya cahaya, maka kerja irama sirkadin tidak stabil. Nah, tubuh dipaksa mengabaikan perintah tidur dan dipaksa untuk beraktivitas hingga larut malam. Nah, tanda awal terganggunya irama sirkadin adalah terganggunya proses tidur akibat rendahnya produksi hormon melatonin. Nah, namun bagi sebagian orang yang sudah terbiasa menggunakan lampu terang saat tidur, pasti tidak bisa langsung untuk tidak menggunakan lampu pada saat tidur. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2011, limbah kain perca menempati urutan keempat persentase limbah terbanyak dengan persentase 6,36%. Selain itu, limbah sisa hasil kain perca ini merupakan salah satu jenis limbah anorganik yang mana sulit untuk terurai sehingga tidak dapat dijadikan kompos. Pun limbah kain perca apabila diolah dengan cara pembakaran akan menimbulkan asap dan gas beracun yang juga membahayakan lingkungan. Ini menjadikan salah satu masalah yang kita angkat. Maka dari itu kami berusaha untuk memanfaatkan limbah kain perca untuk menjadikan sesuatu yang mempunyai nilai agar bisa bermanfaat dan tidak merusak lingkungan. Nah, dari masalah-masalah yang sudah dipaparkan tadi, kami memutuskan untuk membuat kap lampu yang di dalamnya juga berisi lampu yang pencahayaannya tidak terlalu terang sehingga tidak mengganggu pencahayaan saat tidur. Nah, apa saja sih keunggulan dari kap lampu kami? Yang pertama adalah ramah lingkungan, di mana kap lampu kami terbuat dari sisa-sisa kain perca yang kami dapatkan dari salah satu penjahit yang masih merupakan kerabat dari salah satu anggota kelompok kami. Yang kedua adalah bentuk yang unik dan menarik, di mana di masa sekarang beberapa orang memang menyukai benda-benda yang berbentuk unik dan menarik. Maka dari itu kami berusaha untuk membuat bentuk yang unik dan menarik agar bisa menarik minat pangsa pasar kami. Lalu yang ketiga adalah hemat listrik, di mana lampu kami tidak menggunakan listrik melainkan menggunakan baterai. Maka dari itu kap lampu kami merupakan salah satu lampu tidur yang hemat listrik. Lalu yang terakhir adalah mudah digunakan, di mana ini tidak perlu susah-susah untuk mau menancapkan di mana, tapi hanya perlu menekan lampunya agar lampunya bisa nyala. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan produk lampedenoid itu sendiri yaitu kuas sebagai alat untuk melapisi semen dan mengecat produk, kain perca sebagai bahan utama pembuatan kap lampu tidur, semen untuk melapisi kain perca, cat untuk mendesain atau mewarnai produk, baterai sebagai daya untuk menyalakan lampu emergensi, pipa untuk menyangga lampu, dan lem pipa untuk menempelkan pipa kepada produk. Untuk segmenting terbagi menjadi dua bagian, yaitu segmentasi demografi produk kami merupakan wanita dengan rentang usia remaja hingga dewasa yang masih duduk di bangku SMA atau perguruan tinggi maupun yang sudah bekerja. Sedangkan segmentasi psikografis kami memfokuskan remaja yang tinggal di daerah perkotaan yang rata-rata waktu tidurnya masih sering terganggu oleh berbagai hal. Untuk targeting, strategi yang kami lakukan dengan memperhatikan pangsa pasar yang menyukai barang-barang unik dan berbau estetik. Segmen pasar yang kami pilih adalah remaja perempuan yang berusia 17 hingga 24 tahun di daerah perkotaan yang masih duduk di bangku SMA atau perguruan tinggi maupun yang sudah bekerja. Sedangkan untuk positioning, variabel yang kami gunakan berupa variabel pesaing. Banyaknya penjual lampu tidur mengakibatkan persaingan yang kuat. Untuk dapat bersaing dengan para pesaing, kami sangat memperhatikan pelayanan kami dengan merespon pesan dari konsumen dengan waktu yang relatif singkat.
Dikarenakan pandemi COVID-19 ini semakin meningkat, maka kelompok kami memutuskan untuk melakukan promosi dan penjualan produk kami melalui media sosial atau online. Media sosial yang kami gunakan misalnya Instagram. Dalam Instagram ini kami akan membagikan brosur digital produk kami melalui story Instagram. Kami juga telah memposting foto produk kami di feed Instagram kami. Dan kami juga membagikan foto berupa review dari konsumen yang sudah membeli dan menggunakan produk kami. Hal itu kami lakukan agar bisa menarik minat konsumen baru supaya mau membeli produk kami juga. Selanjutnya, kami juga mempromosikan dan membagikan foto produk kami ke story WhatsApp admin dan anggota kelompok kami. Dan kami menggunakan akun e-commerce dari Shopee dan kami akan memanfaatkan fitur-fitur yang ada seperti fitur gratis ongkir. Untuk pelaksanaan usaha, kami memulai dengan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk lampu tidur. Kemudian untuk membuat produk ini ada 3 proses. Proses pertama yaitu proses pembuatan kap lampu yang dilakukan dengan mencelupkan kain perca ke adonan semen, kemudian dibentuk seperti kap lampu. Setelah kap lampunya kering, maka masuk ke proses kedua yaitu proses pengecatan. Setelah selesai dicat, selanjutnya masuk ke proses ketiga yaitu proses pemasangan lampu. Setelah melalui proses ketiga, selanjutnya lampu tidur tadi bisa dikemas ke dalam kardus packing yang sudah disediakan. Dan di sini ada analisis keuangan, dapat kita lihat sendiri grafik laba bersih profit per bulan yang kita dapatkan. Dari harga pokok produksi yang didapatkan dari biaya tetap yaitu sebesar Rp50.000 per bulannya, dan biaya produksi yang didapatkan yaitu sebesar Rp475.840 per bulannya, dengan harga pokok penjualan atau disebut dengan HPP yaitu sebesar Rp45.884. Dalam satu bulan produksi menghasilkan 10 unit per bulan, dan harga jual produk yaitu sebesar Rp54.722, dengan harga produk per lampu yaitu dijual sebesar Rp55.000. Dari perhitungan titik impas BEP yang didapatkan dari BEP per unit yaitu sebanyak 4 unit, dan BEP nilai penjualan yang didapatkan yaitu sejumlah Rp221.448, dengan perhitungan biaya lain yaitu pendapatan selama 1 bulan atau disebut dengan arus masuk yaitu sebesar Rp550.000, dan biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan atau disebut dengan arus keluar yaitu sebanyak Rp475.840, dengan NPV yaitu sejumlah Rp74.160, dengan proyeksi keuntungan harga jual lampu yang dijual per unit Rp55.000 yaitu dengan total penjualan lampu tidur per tahun yaitu dengan jumlah Rp6.600.000, dan biaya produksi lampu tidur per tahun yaitu Rp475.840 dikali 12 bulan yaitu dengan jumlah Rp5.710.800, dengan keuntungan per tahun yang didapatkan yaitu sebanyak Rp889.920. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.